Oke, selamat datang lagi di channel Belajar Logistik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal statistika industri 1. Contoh soalnya adalah seperti ini. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang. Langkah pertama untuk mengerjakan soal ini adalah menulis diketahui, ditanya, dan dijawab ya. Sama seperti soal matematika pada biasanya. Oke, diketahui. Nah, kata kuncinya di sini adalah average. Ada kata average. Menurut recent study, itu rata-rata jam perharinya adalah 2,1. Maka itu adalah mu yang diketahui. Langsung kita tulis aja mu. Pakai simbol ya. Simbol mu sama dengan 2,1. Ini adalah rata-rata jam perharinya berdasarkan recent study. Atau berdasarkan studi kasus ya ini ya. Lanjut, a random sample of 50 works ini menandakan ada sampel yang acak dari 50 pekerja. Nah, 50 pekerja ini termasuk dalam N, maka kita tulis N50 yaitu worker. Lanjut, di sini terdapat kata-kata average, ini adalah kata kuncinya. Average itu hour per day 1,8, ini adalah X-bar-nya, rata-rata pada sampel, maka dia adalah X-bar. Nah, cara untuk membuat X-bar adalah seperti ini ya. Ketik X, lalu kita pilih combine, kita klik, lalu nanti akan muncul seperti ini. Untuk X-bar, kita klik tanda strip di atas, lalu kita klik insert. Sudah muncul ya X-bar. Cara membuatnya seperti itu ya. Kita close aja, X-bar sama dengan 1,8 jam per hari. Oke, lanjut. Di sini terdapat kata-kata standard deviation ya. Ini adalah kata kunci juga, standard deviation. Itu adalah nilai tau ya. Sebanyak 20 menit. Oke. Sama dengan 20 menit. Nah, karena ini satuan menit ya, padahal pada contoh soal yang lain yang diketahui itu dalam satuan jam ya, karena ini menit dan yang diminta adalah satuan jam, maka kita harus merubah 20 menit itu menjadi jam. Caranya gampang banget, kita langsung bagi saja dengan 60 ya. Kenapa 60? Karena 1 jam itu ada 60 menit. Oke, kita pakai rumus pada Excel aja. Nilai tau sama dengan 20
kita ketik 20 menit. Per 60 menit per jam. Oke, langkah selanjutnya adalah kita cari nilai alfanya ya. Karena ini diketahui tingkat kepercayaannya adalah 90%, maka alfa sama dengan 1 min confidence ya. Confidence adalah tingkat kepercayaan. Di sini 90% ya dengan kepercayaannya. 1 min confidence alfa sama dengan 1 min 90%. Itu disesuaikan ya. Kalau contoh soalnya 85%, 85%. Satu min 0,9. Kita buat dalam bentuk desimal ya. 90% adalah 0,9. Maka alfa sama dengan 0,1. Oke, setelah mengetahui semuanya, kita tulis ditanya apa yang ditanyakan dalam soal. Yang ditanyakan dalam soal adalah estimate, tentukan the true mean population, populasi yang mungkin. Oke, kita langsung tulis aja ya. Berarti di sini maksud dari pertanyaannya adalah apakah sebentar saya tulis dulu ya. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini ya. Apakah perkiraan waktu penggunaan pada populasi sebenarnya dengan tingkat kepercayaan 90% hasilnya sesuai dengan recent study? Lalu kita ketik juga dijawab. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari nilai Z-nya terlebih dahulu ya. Cara mencari nilai Z. Oke, rumusnya adalah Z alfa per 2 ya.
lalu sama dengan Z sama dengan Z, nilai alfanya adalah 0,1 ya, alfa 0,1 di per 2, maka nilai Z alfa, sebentar, nilai Z (0,1 dibagi 2 adalah 0,05. Aduh, maaf. Seharusnya nggak pakai ini ya. Oke, 0,05. Nah, nilai Z 0,05 nih bisa kalian lihat di tabel distribusi normal ya. Oke, nilai Z 0,05 itu adalah plus minus 1,64. Ini bisa kalian lihat di tabel distribusi normal ya. Langkah kedua. Oke, langkah kedua, kita tuliskan rumusnya untuk mencari nilai mu. Lagi mu. Oke, ini adalah rumusnya ya. Mu sama dengan X bar plus minus Z 0,05 dikali tau per akar N. Ini adalah rumus pasti ya. Oke, nilai mu sama dengan X bar, nilainya berapa? X bar 1,8. Kita ketik 1,8 plus minus 1,64 ya, nilai Z 0,05. Lalu dikali dengan tau, nilai tau nilai tau 20/60 ya. Kalau mau disederhanakan juga boleh, tapi saya tulis seperti ini aja. Lalu per akar 50. Nah, silakan hitung di kalkulator ya untuk nilai ini. Silakan dihitung menggunakan kalkulator. Nanti akan didapatkan hasil sama dengan mu. Hasil mu-nya sama dengan 1,8 plus minus 0,077. Iya, silakan dihitung lagi di kalkulator ya, apakah sudah benar. Oke, setelah didapatkan ini, langkah ketiga yang harus kita tentukan adalah menentukan intervalnya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini ya. 1,8 min 0,077 kurang dari mu kurang dari
1,8 plus 0,77. Oke, dihitung menggunakan kalkulator. Silahkan dihitung. Hasilnya adalah 1,723 kurang dari mu kurang dari 1,877. Oke, ini adalah interval dari kasus tersebut ya. Lalu, apakah hasil ini sesuai dengan recent study? Rata-rata pada recent study, ternyata tidak ya. Di recent study 2,1, sedangkan itu tidak masuk dalam interval yang sudah kita cari. Nah, kenapa berbeda? Mungkin pada recent study itu datanya lebih akurat. Mungkin menggunakan alat modern, sedangkan kita menghitung berdasarkan data yang ada dan secara manual. Yang bisa membedakan mungkin juga nilai di belakang koma juga bisa mengakibatkan perbedaan hasil seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya, maka dapat dikatakan nilai mu pada recent study berada di luar interval. Seperti itu ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Silakan tanya pada kolom komentar.